The bridge is broken down. 染めてみたい。 Di awal scene kita diperlihatkan Brunhild bersama Gol tengah berdiskusi tentang siapa dari pihak dewa yang akan bertarung di babak selanjutnya. Lalu tiba-tiba saja Hercules datang di hadapan mereka sambil memancarkan aura yang sangat kuat. Tanpa disangka kedatangan Hercules kali ini disambut dengan akrab oleh Gol dan Brunhild. Seakan-akan mereka bertiga sudah saling mengenal sangat akrab. Hanya saja suasana pun tiba-tiba berubah saat Hercules berkata kalau dia yang akan bertarung di babak selanjutnya mewakili para dewa guys. Mendengar perkataan itu Brunhild pun tiba-tiba menunduk seakan menghormati keputusan Hercules. Ya walaupun akan menjadi lawan, Hercules maupun Brunhild dua-duanya sama-sama menaruh respek guys. Sayangnya pertemuan mereka berdua itu pun diketahui oleh Loki. Loki berkata kalau dia mencurigai Hercules akan mengalah di babak selanjutnya. Namun menurut Hercules hal itu tidak akan terjadi karena dia merupakan seorang pejuang dan dia pun berjanji tidak akan mengalah di pertarungan Ragnarok kali ini. Walaupun begitu Hercules mengakui kalau dia menentang keras pemusnahan umat manusia itu. Dan setelah memenangkan pertarungan, Hercules akan memohon agar umat manusia diselamatkan katanya. Loki pun cukup bingung dengan apa yang dikatakan Hercules dan Hercules pun menjawab kalau dia akan selalu memihak keadilan katanya. Oke, scene pun kembali memperlihatkan Brunhild. Mengetahui Hercules adalah lawan selanjutnya, Brunhild pun tersenyum licik. Seakan dia sudah mengetahui siapa yang akan menjadi lawan Hercules di pertarungan selanjutnya. Menurutnya, wakil manusia kali ini adalah manusia yang paling dia benci dan berdebah terkeji yang pernah ada katanya. Mendengar ucapan itu, Gol pun seakan sudah mengetahui siapa yang Brunhild maksud. Dan orang itu adalah Jack the Ripper. Mengetahui lawannya kali ini adalah Jack the Ripper, membuat Hercules sangat marah kepada Brunhild. Karena awalnya Hercules mengharapkan Brunhild menyiapkan seorang petarung seperti Lubu, Adam dan Sasaki Kojiro. Bukan binatang keji seperti Jack the Ripper, seorang serial killer haus darah yang menghabisi para gadis tidak berdosa katanya. Jack the Ripper sendiri dikenal banyak orang sebagai seorang serial killer yang kerap memangsa korbannya pada malam hari. Dan sampai saat ini pun kasusnya tidak tersentuh sama sekali. Hercules yang kesal berusaha menawarkan kesepakatan kepada Jack, yang dimana apabila dia menyerah maka dia akan memohon kepada Zeus agar tidak memusnahkan jiwa Jack di Niflheim. Hanya saja sebelum menjawab permintaannya itu, Jack pun mengucapkan terima kasih kepada Hercules karena sudah berbelas kasih menerima permintaannya untuk berduel di rumahnya, yaitu di London, atau lebih tepatnya kota London pada abad ke-19. Hanya saja Jack menolak tawaran Hercules sambil mengeluarkan volun miliknya yang ternyata adalah sebuah gunting besar. Namun berbeda dengan pertarungan sebelumnya, kali ini Jack memilih untuk melarikan diri yang bahkan membuat terkejut para penonton yang melihatnya. Hercules yang terlihat sangat kesal pun pergi mengejarnya. Hanya saja ternyata ia masuk ke dalam jebakan Jack karena tiba-tiba saja puluhan pisau menghujam tubuh Hercules. Namun secara mengejutkan, senjata biasa seperti itu ternyata tidak bisa melukai tubuh dewa seorang Hercules. Namun sesaat Hercules akan menghajarnya, Jack tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya. Tapi yang keluar bukanlah sebuah peluru, melainkan sebuah tali untuk terbang ke atas guna menghindari pertarungan jarak dekat dengan Hercules. Kesal dengan permainannya itu, Hercules pun mengejar Jack sambil melompat, lalu memukul Jack dengan gada miliknya. Nah, Jack yang terpojok akhirnya menggunakan gunting raksasa untuk memotong gada milik Hercules itu. Tapi naasnya justru gunting raksasa Jack lah yang hancur berkeping-keping. Di saat Jack terpojok, Hercules pun mencoba untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan pamungkasnya. Hanya saja Jack lagi-lagi melakukan usaha terakhirnya dengan cara melemparkan pisau. Karena tahu senjata tersebut tidak dapat menembus tubuhnya, Hercules pun terus maju sambil mengabaikan serangan tersebut. Namun anehnya, serangan Jack kali ini berhasil menembus tubuh Hercules dan darah pun mulai keluar dari mulut kesatria nomor 1 di Valhalla itu guys. Melihat Hercules terluka cukup parah, Jack pun mengungkapkan kebohongannya kali ini. Kalau ternyata volun milik Jack bukanlah gunting raksasa,
melainkan sebuah kantong kecil yang berada di pinggangnya ini. この神気を喪失する袋 Jack juga menjelaskan kalau kantong tersebut dapat mengeluarkan senjata apapun. Namun sayangnya senjata yang dia keluarkan tidak dapat berukuran lebih besar dari kantong tersebut. Hercules yang kesal akhirnya mulai mencabuti pisau yang menancap pada tubuhnya dan menghancurkan pisau itu dengan tangannya. Merasa di atas angin, Jack pun mulai menghujani Hercules dengan pisau kepunyaannya. Hanya saja Hercules perlahan maju sambil menangkis pisau-pisau yang Jack lemparkan. Lalu setelah cukup dekat, Hercules mulai menyerang Jack dengan kekuatannya. Hanya saja lagi-lagi Jack dapat bertahan setelah mengeluarkan sebuah payung dari tas kecil miliknya itu, guys. Menyadari Jack merupakan lawan yang tangguh, Hercules pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik andalannya yang bernama Herculean Exodus First Labor, yang dimana teknik ini dapat membuat tato Hercules melebar ke bagian lain pada tubuhnya dan merubah gadanya menjadi sebuah kepala macan yang dinamakan Lion Nimia. Tanpa disangka, gada itu pun tiba-tiba mengeluarkan gelombang serangan yang sangat kuat. Bahkan serangannya itu berhasil melontarkan Jack the Ripper cukup jauh hingga membentur tembok dan terluka cukup parah. Walaupun terluka cukup parah, Jack pun kembali bangkit. Bahkan dia juga sempat memperbaiki bahunya yang sempat dislok akibat serangannya Hercules, guys. Setelah bangkit, Jack pun mengatakan kalau hasil dari pertempuran mereka di babak 1 berlangsung cukup bagus. Sekarang mari kita mulai babak kedua, ujar Jack, sambil mengeluarkan pisau besar yang dia rakit sangat cepat, guys. Melihat tato Hercules yang mulai melebar ke seluruh bagian tubuhnya, membuat Loki bertanya kepada Ares, ada apa dengan hal itu, katanya. Lalu Ares pun menjawab, kalau itu merupakan kekuatan dari Hercules setelah menguasai 12 ilmu ilahi, katanya. Hanya saja kekuatan luar biasa ini memiliki harga, karena tiap kali Hercules menggunakan kekuatannya itu, maka tatonya akan menyebar ke bagian tubuh Hercules yang lain, yang dimana tiap 1 mm tatonya itu menyebar, maka akan menimbulkan rasa sakit yang hebat, bahkan dapat membuat pingsan seorang dewa biasa, katanya. Hanya saja, menurutnya saat ini bahkan Hercules pun tidak terbebani dengan rasa sakitnya itu. Ares pun kemudian menjelaskan, apabila tatonya itu sudah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, maka Hercules akan mati, katanya. Tapi walaupun begitu, Ares mengatakan kalau kekuatan sejati Hercules itu bukan kekuatan fisiknya yang hebat, namun kegigihannya yang tidak dapat dipatahkan oleh para dewa sekalipun. Pertarungan antara Jack dan Hercules pun kembali berlanjut, guys. Dan tiba-tiba saja, pisau besar yang Jack keluarkan tadi mengeluarkan beberapa bilah mata pisau yang bisa dilempar seperti shuriken, guys. Untungnya, Hercules yang terlihat cukup terkejut pun berhasil menghindari serangan tersebut. Hanya saja pisau tersebut ditarik kembali oleh Jack sehingga berbalik arah. Sedangkan dari depan, Jack juga melempari Hercules dengan beberapa pisau kepunyaannya. Serangan itu pun berkali-kali Jack lakukan demi merobohkan Hercules. Hanya saja Hercules pun dengan kecepatannya berhasil menangkis serangan tersebut berkali-kali. Dalam sebuah momen, Hercules pun berhasil mendekati Jack. Hanya saja, Jack kembali menjauhi Hercules dengan cara melompat ke atas langit menggunakan kabel piano yang sangat tipis. Sambil berdiri di atas langit, Jack pun mulai melakukan serangan utamanya dengan cara melemparkan sangat banyak pisau ke udara. Lalu kemudian menggerakkan pisau-pisau tersebut dengan kabel tipis ke arah Hercules. Dihujani banyak pisau yang memantul-mantul seperti itu, membuat pertahanan Hercules pun hancur, guys. Lalu kemudian banyak pisau yang akhirnya menancap di hampir seluruh tubuhnya. Hercules yang terpojok dengan terpaksa menggunakan kembali salah satu teknik terkuatnya, yang dimana kepala gada milik Hercules kembali berubah bentuk menjadi seekor kepala burung. Dan dengan tekniknya yang bernama Bird of Symphilia, akhirnya hujan pisau Jack pun bisa dia hentikan. Bahkan pisau-pisau itu pun terhempas dengan kencang berbalik ke arah Jack. Jack pun dengan cepat menutup tubuhnya itu dengan jubah. Hanya saja, salah satu pisau memutus kabel yang Jack pijak, kemudian dia pun terjatuh.
Dan saat terjatuh, salah satu pisaunya itu menghancurkan sebuah alat di mata kanannya. Dan setelah alat itu hancur, rahasia terbesar Jack the Ripper pun akhirnya terbongkar. Kalau ternyata Jack memiliki mata kanan yang unik sejak lahir. Dengan mata kanannya itu Jack dapat melihat warna emosi dari jiwa seseorang. やはりあなたは不動の強い意志を持った。 Nah, setelah kekuatan matanya itu kembali aktif, Jack pun semakin berhasrat untuk menghabisi Hercules. Karena Jack melihat tekad kuat di dalam jiwa Hercules yang berwarna sangat indah. Sehingga membuatnya berhasrat untuk mengetahui warna apa yang akan muncul pada jiwa Hercules ketika dia akan menghadapi kematiannya nanti, guys. Jack pun menjelaskan, apabila kita hidup, hati kita adalah campuran berbagai emosi. Namun di saat kematian, hanya ada rasa takut yang mendominasi. Dan jiwa kita hanya dipenuhi dengan satu emosi murni. Dan itu merupakan pemandangan yang sangat indah, katanya. Namun di hadapan Jack, Hercules pun berkata, saat dia menghadapi kematian nanti, dia tidak akan merasa takut. Karena satu-satunya hal yang membuat Hercules takut, yaitu saat keadilan tidak ada lagi, katanya. Pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Saat itu Jack yang terlihat terpojok pun perlahan mundur ke arah menara Big Ben. Lalu tidak lama kemudian Jack pun mengeluarkan pistolnya untuk memanjat. Seakan tidak diberi kesempatan, Hercules pun memukul roboh menara itu dengan gadanya. Dan melihat Jack bergelantungan tidak berdaya pada jam Big Ben, Hercules pun kemudian melancarkan salah satu teknik terkuatnya kembali, bernama Herculean Exodus Cretan Bull, yang dimana kali ini gadanya itu berubah menjadi kepala seekor banteng. Hanya saja sebelum sempat menyerang, Jack dengan kekuatannya melemparkan jam Big Ben ke arah Hercules, guys. Dan dengan sangat percaya diri, Hercules pun menahan serangan tersebut dengan tangan kosong. Karena menurutnya, hanya senjata sucilah yang bisa melukai tubuhnya itu. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja tangan Hercules yang sangat kuat itu pun putus, guys. Setelah serangan itu, Hercules pun akhirnya menyadari kalau volume milik Jack bukanlah gunting atau tas kecilnya itu, melainkan sarung tangannya. Dengan sarung tangannya itu, Jack mampu mengubah apapun menjadi senjata suci, guys. Ya, semua yang Jack katakan sebelumnya hanyalah sebuah gertakan untuk menipu seorang Hercules. この手袋で触れれば Yang ternyata sarung tangan Jack itu memiliki kemampuan untuk mengubah apapun yang dia sentuh menjadi senjata suci. Bahkan sebuah batu kerikil pun dapat memiliki efek hancur yang sangat dahsyat apabila dilempar menggunakan sarung tangannya itu. 奴の触れるものすべてロンドンシティ全体が Tapi walaupun sudah semakin terpojok dan berlumuran darah, tidak sedikit pun rasa takut keluar dalam jiwa Hercules. Jack yang mengetahui hal itu sampai memberikan rasa hormat kepadanya. Karena hal itu akhirnya Hercules pun menyadari kekuatan mata jiwa milik Jack the Ripper. Dan menurut Jack, kalau itu merupakan satu-satunya karunia pemberian Tuhan kepadanya. Bahkan Jack menganggap warna emosi dari seseorang itu merupakan sebuah karya seni yang hanya dia sendiri yang dapat melihatnya. Dan dengan kemampuan itu Jack dapat melihat warna ketakutan yang murni dan suci dari jiwa seseorang yang menurutnya memiliki keindahan yang tidak tertandingi. Dan karena itulah Jack akhirnya menghabisi banyak orang. Hercules pun berkata kalau manusia itu memang sangat bodoh, sumber dari berbagai kesalahan. Tapi walaupun begitu, Hercules pun mengaku kalau dia tetap mencintai manusia, bahkan seseorang seperti Jack the Ripper sekalipun. Melihat Jack yang salah arah akibat penderitaannya di masa lalu, membuat Hercules berniat untuk menyelamatkan Jack dengan cara mengalahkan tekadnya. Jack pun melihat cinta yang sangat murni dalam jiwa Hercules. Bahkan dia pun menyamakan warna tersebut dengan warna jiwa ibunya yang pernah Jack lihat di masa lalu. Dan demi menyelamatkan Jack, akhirnya Hercules pun mengeluarkan teknik terkuatnya yang terakhir, yaitu Herculean Exodus 12 Lebor, yang dimana Hercules memanggil anjing-anjing Hades untuk bergabung dengannya. Dengan tekniknya itu, kecepatan dan kekuatan Hercules pun meningkat jauh dibandingkan sebelumnya.
Bahkan pukulan-pukulannya saat ini juga memiliki daya hancur yang sangat mengerikan. Namun walaupun begitu, Jack masih dapat mengimbangi Hercules dan menghindari berbagai serangannya guys. Ya, walaupun pada akhirnya salah satu pukulan Hercules berhasil mengenai wajah Jack the Ripper. Tapi sayangnya pukulan tersebut tidak mendarat dengan sempurna karena Jack berhasil menahannya terlebih dahulu dengan penutup saluran, sehingga mengurangi kekuatan destruktifnya. Jack yang terpojok akhirnya memilih untuk melarikan diri dengan pistol talinya. Namun kali ini Hercules dapat merespons strateginya itu dengan sangat cepat, yang dimana dia pun akhirnya berhasil menyerang Jack di udara. Hingga akhirnya Jack pun terjatuh dengan sangat keras, bahkan tubuhnya kali ini terluka cukup parah setelah tertancap pagar besi yang menembus tubuhnya guys. Hanya saja Jack yang terluka parah ternyata masih mampu berdiri menghadapi Hercules. Lalu kemudian dengan jubahnya itu, Jack tiba-tiba saja menghancurkan pondasi sebuah gedung besar, yang dimana gedung tersebut akhirnya jatuh menimpa Hercules. Ya, inilah salah satu kepintaran Jack the Ripper. Diam-diam dia sudah merencanakan untuk memancing Hercules ke dalam jangkauannya itu guys. Sempat dianggap kalah oleh para pendukungnya. Tiba-tiba saja Hercules pun kembali bangkit dan sambutan hangat pun diberikan Jack kepada Hercules. Sekali lagi Jack pun melihat warna emosi pada jiwa Hercules, dan dia pun akhirnya menyadari kalau ternyata warna jiwa yang dia lihat pada ibunya di masa lalu ternyata adalah palsu guys. Kemudian Jack pun merasa iba karena cinta sejati yang pertama kali dia dapatkan adalah dari Hercules, musuh yang sedang berada di hadapannya kali ini. Lalu kemudian Jack pun berkata kalau dia semakin ingin mengubah jiwa murni yang dimiliki Hercules itu dengan warna yang sangat dia sukai, katanya. Pertarungan jarak dekat pun terjadi sekali lagi antara Hercules dengan Jack the Ripper. Dan berkali-kali juga Jack terkena hantaman Hercules dengan sangat telak guys. Melihat musuhnya itu terdesak, Hercules pun menyerang Jack berkali-kali. Hanya saja saat ini Jack tidak lagi meladeni serangan Hercules dan terus menghindar. Jack seakan menunggu momen yang pas untuk mengeluarkan trik barunya dan mengalahkan Hercules guys. Dan ketika Hercules mendaratkan serangan terakhirnya, Jack tiba-tiba mengeluarkan sebongkah pagar tajam yang tadi menikam tubuhnya guys. Hanya saja kali ini Hercules tidak jatuh ke dalam jebakan Jack, dan dia pun berhasil memukul Jack dengan sangat kuat. Nah, ketika semua orang mengira Jack kalah pada saat itu, tiba-tiba saja dia kembali bangkit sambil menyanyikan lagu favoritnya, yaitu London Bridge is Falling Down. Sambil berjalan sempoyongan, Jack pun kembali mendekati Hercules. Dan ketika sudah saling berhadapan, Jack kemudian menyerang Hercules dengan pagar tajam yang dia genggam. Hanya saja serangannya itu meleset, dan Hercules lah yang berhasil mendaratkan pukulan telak ke arah wajahnya. Dan ketika tampak Hercules akan memenangkan pertarungan dengan serangan terakhirnya, tiba-tiba saja kedua tangan Jack dengan cepat menembus tubuh Hercules. Sambil menusuk Hercules, Jack pun berkata kalau tekniknya ini dia namakan Beer God, dan dia dedikasikan teknik tersebut kepada Hercules. Hercules yang cukup terkejut pun akhirnya menyadari kalau selama pertarungan ternyata Jack tidak hanya menahan luka pada tubuhnya itu, tapi Jack pun membasahi sarung tangannya dengan darah dan mengubah darahnya sendiri menjadi harta karun ilahi. Di ambang kematiannya, Hercules pun menanyakan sekali lagi warna emosinya saat ini. Namun benar seperti yang dikatakan Hercules sebelumnya, kalau warna itu pun sama sekali tidak berubah, dan Jack mengakui kekalahannya itu. Ya, sebenarnya saat itu Hercules masih memiliki tenaga untuk menghajar Jack sekali lagi dengan sekuat tenaga. Tapi alih-alih memukulnya, Hercules pun malah memeluk Jack dengan tujuan untuk menghilangkan kebencian yang ada di dalam hati Jack the Ripper. Hercules pun berkata kalau dia tidak akan berubah dan sampai kapanpun dia akan tetap mencintai manusia, katanya. Para penonton dan dewa pun seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Seorang ksatria yang sangat dicintai kalah melawan seorang kriminal rendahan guys.
Melihat kasih sayang Hercules kepadanya, membuat Jack cukup terharu dan dia pun ingin sekali melihat warna emosinya saat ini. Hanya saja sayangnya dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Setelah mengalahkan Hercules, Jack pun dengan sempoyongan kembali keluar arena. Dan saat itu terlihat para pendukung Hercules melempari Jack the Ripper dengan batu, guys. Gol yang sangat akrab dengan Hercules pun menangis melihat kejadian itu sambil menyalahkan Brunhild. Namun Brunhild mengatakan kalau dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan, katanya. Dan saat di dalam ruangannya sendirian, Brunhild pun seakan tidak bisa menyembunyikan kesedihannya itu. Sambil menangis dia pun berjanji kepada Hercules, apabila semua ini sudah berakhir, Brunhild akan segera menyusul Hercules, ucapnya. Ya, kemungkinan besar memang ada hubungan spesial antara Brunhild dan Hercules, guys. Dan begitulah akhir dari pertarungan ronde keempat yang berakhir dengan kemenangan Jack the Ripper. Kemenangan itu pun menjadi kemenangan kedua bagi umat manusia. Setelah di pertarungan sebelumnya Siwa dengan tendangannya berhasil mengalahkan Raiden, maka saat ini para dewa masih mengungguli umat manusia dengan skor 3-2, guys. Dan tepat sesaat sebelum ronde ke-6 dimulai, terlihat Zeus sedang mendatangi seseorang di bawah pohon besar, yang ternyata sosok tersebut adalah Buddha. Di sana Zeus mengaku kalau sebenarnya dia akan menunjuk Buddha di ronde-ronde terakhir. Hanya saja karena umat manusia melakukan perlawanan yang cukup sengit, Zeus pun akhirnya memutuskan Buddha untuk menjadi wakil para dewa di ronde selanjutnya. Mendengar permintaan salah satu kerabatnya itu, Buddha pun tampak tersenyum. Tapi tiba-tiba saja, ketegangan pun sempat terjadi ketika Zeus mengeluarkan aura ancaman yang sangat kuat. Hanya saja, ketegangan itu akhirnya mereda setelah Buddha menyetujui permintaan Zeus. Singkat cerita, pertarungan ronde ke-6 pun akhirnya dimulai. Di sana tampak Buddha dengan sangat tenang datang memasuki arena. Lalu dengan lantang, Heimdall pun memperkenalkan Buddha kepada para penonton. Mendengar Buddha menjadi perwakilan kubu dewa membuat para umat manusia pun menjadi sangat dilema. Di sisi lain, Buddha pun akhirnya melakukan sesuatu yang cukup mengejutkan, karena tiba-tiba saja dia berpindah tempat ke sisi manusia. Awalnya para dewa menyangka kalau Buddha akan mengejek para manusia, karena sosok yang mereka puja itu akhirnya datang sebagai musuh. Bahkan Heimdall pun meminta Buddha untuk kembali ke tempatnya semula. Hanya saja, Buddha malah mengambil pengeras suara milik Heimdall dan mengatakan kalau saat ini dia akan bertarung untuk mewakili umat manusia. Ucapan Buddha itu pun membuat umat manusia bergemuruh, dan sebaliknya, para dewa sangat menentang keputusan tersebut. Tidak hanya itu, Buddha pun mengancam akan menghabisi para dewa yang berani untuk menghalanginya menyelamatkan umat manusia. Ya, ucapannya itu pun membuat beberapa dewa kesal termasuk Loki, Odin, Ares, bahkan Zeus. Melihat kejadian itu, Brunhild bercerita kepada Gol kalau tidak lama sebelum dimulainya ronde ke-6, Buddha memang memberitahu Brunhild kalau dia akan mewakili umat manusia di pertarungan selanjutnya. Lalu kemudian Brunhild pun menyetujuinya. Ya, walaupun sebenarnya ada campur tangan Brunhild dari keputusan Buddha itu. Dan Buddha pun sempat mengancam Brunhild kalau dia akan membuat Brunhild merasakan akibatnya dari perbuatannya itu. Oke, next. Melihat keputusan Buddha membuat Heimdall bersikeras menolak untuk melanjutkan ronde selanjutnya karena Buddha dianggap telah melanggar peraturan. Tapi kemudian, tiba-tiba saja Zeus turun ke arena untuk meluruskan sesuatu. Kalau sebenarnya Buddha tidak melanggar peraturan apapun, dan kejadian ini murni di luar perkiraannya. Oleh karena itu, Buddha siap untuk menjadi perwakilan dewa di ronde selanjutnya untuk melawan Buddha. Selain Zeus, Odin pun kembali memastikan apakah Buddha berniat untuk menjadikan para dewa sebagai musuhnya.
Namun dengan angkuhnya Buddha pun menjawab kalau semuanya itu tidak ada hubungan dengannya. Karena hanya ada satu hal yang pasti, kalau Buddha akan melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Tidak lama kemudian, di tengah suasana yang cukup menegangkan itu, tiba-tiba muncullah sebuah perahu besar ke tengah-tengah arena yang diiringi dengan sorakan hukum surgawi. Lalu kemudian muncullah 7 dewa keberuntungan memasuki arena pertarungan. Dan dengan kedatangan mereka ini, Zeus akhirnya memutuskan kalau pihak dewa yang akan bertarung dengan Buddha di ronde ke-6 adalah mereka, guys. Kemudian Heimdall meminta ke-6 dewa lain selain Bisamoten untuk meninggalkan arena karena hal itu melanggar peraturan. Hanya saja mereka tidak menggubris Heimdall sedikit pun. Lalu Bisamoten menjelaskan kepada Heimdall kalau mereka bertujuh ini sebenarnya merupakan satu kesatuan. Hingga akhirnya ke-6 dewa keberuntungan lain pun satu persatu memasuki tubuh Bisamoten. Dan dari pergabungan mereka itu akhirnya muncullah dewa yang perawakannya bahkan lebih kecil dari Bisamoten, namun memiliki aura yang sangat dahsyat. Dan nama dewa itu adalah Zerofuku. Berbeda dengan dewa lainnya, Zerofuku terlihat sangat kejam dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Lalu sambil mengancam Buddha, Zerofuku pun terlihat mengeluarkan senjata kampak raksasa dari dalam tubuhnya. Melihat pemandangan yang tidak biasa itu, Ares pun sampai berkata kalau dirinya tidak pernah menyangka bahwa ada dewa yang semengerikan itu, ungkapnya. Nah, dengan kemunculannya Zerofuku, Heimdall pun kembali dengan lantang memperkenalkan para petarung ronde ke-6 kepada para penonton, yaitu Buddha dari kubu manusia dan Zerofuku dari pihak dewa. Sebelum pertarungan dimulai, Gol pun bertanya kepada Brunhild tentang Zero. Kemudian Brunhild menjelaskan kalau Zerofuku merupakan wujud asli dari ketujuh dewa keberuntungan. Dulunya Zerofuku merupakan dewa yang selalu memberikan keberuntungan dan kebahagiaan kepada umat manusia. Hanya saja, dia akhirnya merasakan kesedihan yang mampu mengubahnya menjadi seekor monster. Oke, flashback ke masa lalu Zerofuku, guys. Di zaman dahulu kala di sebuah tempat di benua Asia. Kebetulan saat itu dewa dan manusia memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan beberapa dewa memilih untuk tinggal bersama manusia, dan salah satunya adalah Zerofuku. Zerofuku merupakan dewa yang sangat baik. Bahkan setiap hari dia selalu menebar kebaikan kepada setiap makhluk hidup yang dia jumpai. Hingga akhirnya sampailah Zero di sebuah desa. Berbeda dari tempat-tempat lainnya, di desa ini Zero melihat banyak sekali orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan. Melihat hal tersebut, Zero pun merasa sedih. Dan akhirnya dia bertekad untuk menghapus segala macam bentuk penderitaan yang dialami oleh manusia. Karena dengan begitu Zero menganggap manusia akan merasa senang. Hingga akhirnya dia pun melihat seorang bocah kecil yang saat itu sedang mengalami sakit di bagian dadanya. Kemudian dengan cepat Zero menyerap penyakitnya itu, lalu bocah itu pun terselamatkan. Dan karena kehebatannya itulah, orang-orang di desa itu pun mulai menyembah Zero sebagai dewa. Melihat orang-orang merasa senang, Zero tampak bahagia. Lalu kemudian, dia pun melanjutkan perjalanannya kembali untuk menyerap lebih banyak lagi penderitaan pada semua manusia. Bahkan Zero menganggap kalau hal tersebut adalah misi suci yang harus dia pilih, guys. Zero melakukan hal tersebut berulang-ulang dengan waktu yang cukup lama. Hanya saja, karena terlalu banyak menyerap berbagai macam penderitaan, Zero akhirnya merasakan juga penderitaan yang dialami oleh para manusia. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, saat ini terlihat Zerofuku sudah kembali ke tempat asalnya semula, tetapi dengan kondisi yang sangat buruk. Singkat cerita, dia pun akhirnya kembali mendatangi desa pertama yang pernah dia kunjungi beberapa tahun lalu untuk melihat kabar orang-orang yang pernah dia selamatkan. Tapi sesampainya di sana, Zerofuku sangat terkejut ketika melihat orang-orang di desa itu ternyata jauh dari harapannya. Dan dari sinilah dia menyadari satu hal tentang jati diri umat manusia,
Yang ternyata semakin banyak dia menyerap penderitaan dari umat manusia, maka semakin jauh juga manusia melihat suatu kebahagiaan, kemudian jatuh dalam kebejatan. Ya intinya manusia menjadi kurang bersyukur lah. Di desa itu Zero pun kembali bertemu dengan anak pertama yang pernah dia selamatkan beberapa tahun lalu. Hanya saja anak itu saat ini sudah tumbuh menjadi dewasa dan tidak lagi mengingat Zero. Bahkan dengan kasarnya pria itu pun merendahkan Zero. Di momen itu Zero pun tampak kebingungan karena merasa apa yang telah dia lakukan selama ini berakhir dengan sia-sia. Tapi di tengah-tengah kebingungannya itu tiba-tiba saja muncullah seorang pria yang tengah memimpin banyak rombongan. Dan ternyata pria itu adalah Buddha. Berbeda dengan orang-orang yang sudah ditolong oleh Zero sebelumnya. Orang-orang dalam rombongan Buddha itu tampak lusuh dan juga miskin. Tapi walaupun begitu terlihat perasaan damai dan bahagia dari raut wajahnya. Awalnya Zero menganggap orang-orang tersebut adalah rombongan yang akan meminta bantuan kepadanya. Tapi Zero pun sangat terkejut ketika Buddha dan rombongannya melewatinya begitu saja. Saat itu Zero yang tampak kecewa tiba-tiba berteriak untuk menghentikan Buddha. Buddha yang saat itu berhenti pun sempat memberikan kacang kepada Zero. Namun alih-alih menerima kacang itu, Zero malah menjatuhkannya sambil mengutarakan rasa marah dan kekecewaannya itu pada Buddha. Mengerti apa yang dialami oleh Zero Fuku, Buddha pun kemudian memberikan nasihat kalau ternyata apa yang sudah Zero lakukan itu merupakan sebuah kekeliruan. Karena sebuah kebahagiaan tidak bisa dipaksakan kepada orang lain, melainkan sebuah hal yang harus mereka dapatkan sendiri dari dalam hati mereka masing-masing. Buddha juga menambahkan kalau akan selalu ada cahaya dalam kegelapan. Lalu kemudian Buddha pun mengajak Zero untuk ikut bersamanya demi mendapatkan pencerahan. Hanya saja mendengar hal tersebut, Zero Fuku seakan tidak bisa menerimanya. Kemudian dia pun berlari sambil menangis meninggalkan Buddha ke tengah hutan. Di dalam hatinya Zero iri dan juga merasa terhina oleh Buddha. Karena seharusnya tugas menyelamatkan orang-orang dari kesengsaraan adalah tugasnya sendiri, bukan Buddha. Hanya saja karena masih belum bisa menerima kenyataan itu, Zero Fuku pun akhirnya semakin tenggelam dalam rasa kekecewaannya. Lalu rasa kasih sayangnya kepada umat manusia berubah menjadi kebencian. Kemudian dia pun berubah menjadi dewa malapetaka yang saat ini sangat membenci manusia. Hanya saja ketika ia benar-benar akan menghabisi manusia yang ia temui di tengah hutan, ternyata Zero memang tidak mampu untuk melakukannya. Dan akhirnya dia pun memisahkan diri menjadi 7 bagian yang kemudian dikenal dengan sebutan 7 dewa keberuntungan. Oke, Shin kembali memperlihatkan Buddha dan Zero Fuku yang sebentar lagi akan segera melakukan pertarungan di atas arena. Hanya saja, kejadian menarik pun tiba-tiba terjadi. Setelah Zero menjelaskan panjang lebar tentang awal mula kebenciannya itu, Buddha tiba-tiba saja melesat dengan kecepatan tinggi, lalu menendang Zero sambil berkata kalau dia benar-benar tidak mengingat Zero Fuku sedikit pun. Tendangan yang Buddha lakukan pun tampak sangat telak, sehingga membuat Zero Fuku benar-benar kesakitan. Hanya saja, setelah mendapatkan serangan itu, emosi Zero semakin meluap-luap. Dan dia pun mulai melakukan serangan balik dengan cara membabi buta, guys. Hanya saja, setiap serangan yang Zero berikan dapat dihindari dengan santai oleh Buddha. Dan hal itu pun membuat Zero semakin kesal. Dan terlihat kampak yang Zero gunakan pun juga semakin membesar, guys. Shin pun tiba-tiba berpindah kepada Zeus yang saat ini sedang menjelaskan kepada Ares kalau kampak yang Zero Fuku gunakan itu merupakan senjata yang dapat menyerap semua kemalangan. Yang artinya semakin sering senjata itu bertemu dengan kemalangan, maka senjata itu akan menjadi lebih besar dan juga kuat. Sehingga kampak itu pun dapat disebut dengan sebutan kampak bencana atau Misery Cleaver. Dengan kampaknya yang semakin besar dan kuat, Zero Fuku kembali menyerang Buddha. Hanya saja, serangan itu pun masih dapat Buddha hindari dengan sangat mudah.
Melihat pertarungan itu, Brunhild pun berusaha menjelaskan kepada Gol kalau setiap kali Buddha menghindari serangannya, maka hal itu adalah sebuah kemalangan bagi Zerofuku, yang artinya setiap kali Buddha menghindari serangannya, maka kampak Zerofuku akan semakin besar dan kuat. Di dalam arena, Buddha tampak kembali menghindari serangan-serangan Zero yang semakin kuat dan cepat. Melihat kejadian itu, Brunhild pun meminta Gol untuk melihat pergerakan Buddha dengan lebih jeli. Kemudian Gol pun menyadari kalau Buddha ternyata tidak hanya menghindar, karena Buddha sudah bergerak sebelum Zerofuku menyerangnya, yang artinya Buddha satu langkah lebih maju dalam setiap serangan Zerofuku. Kemudian Brunhild pun menjelaskan kalau teknik Buddha itu berbeda dengan kekuatan prediksi Kojiro yang berasal dari pengalaman dan juga latihan, karena ternyata mata Buddha bisa melihat ke masa depan, dan teknik itu hanya bisa digunakan oleh orang yang sudah tercerahkan seperti Buddha. Dan teknik itu bernama Samyak Sambodhi Alaya Vijnana. Oke, kembali ke dalam arena guys. Zero kembali menyerang Buddha lagi dan lagi. Hanya saja kali ini Buddha tidak hanya menghindar dan melakukan serangan balik. Karena penasaran, Zero pun bertanya kepada Buddha kenapa semua serangannya berhasil dia hindari. Lalu Buddha menjawab kalau dia bisa memprediksi serangan Zerofuku dengan matanya. Mendengar jawaban itu, Zerofuku pun semakin kesal dan kembali menyerang Buddha dengan cara membabi buta guys. Tapi lagi-lagi tidak hanya menghindar, Buddha kali ini pun melancarkan beberapa serangan balik kepada Zero. Melihat dominasi Buddha kepada Zero membuat umat manusia bergemuruh karena menganggap pertarungan ronde ke-6 ini akan segera usai. Kemalangan yang Zero derita saat ini pun mengingatkannya kembali pada rasa irinya kepada Buddha di masa lalu. Dan hal itu pun membuat penderitaan Zerofuku semakin besar. Kemudian dari kemalangannya itulah, kekuatan Zerofuku meningkat sangat drastis. Dan senjata kampaknya pun berubah menjadi senjata kampak raksasa guys. Tidak lama kemudian, Zero pun tiba-tiba menghantamkan kampaknya pada Buddha. Dan semua orang yang melihat kejadian itu pun tampak sangat terkejut, termasuk Brunhild. Karena saat itu Buddha hanya bisa terdiam guys. Di sisi lain, Buddha tampak tersenyum melihat serangan Zerofuku. Dan ketika kampak raksasa itu mulai menghantam tanah dengan sangat keras, terlihat Buddha menahan serangan tersebut dengan tongkatnya yang dia ubah menjadi sebuah perisai. Dan perisai itu dia namakan perisai Ahimusa. Setelah kejadian itu, Buddha kembali memprovokasi Zero dan mengatakan kalau dia akan segera membantu menyelesaikan permasalahan pubertas yang dialami oleh Zerofuku. Melihat kejadian itu, Brunhild kembali menjelaskan kepada Gol kalau senjata milik Buddha itu merupakan tongkat 6 alam. Tongkat 6 alam sendiri merupakan harta karun yang menyimpan 6 bodhisattva dan dapat mengubah bentuk secara otomatis sebagai respon terhadap emosi Buddha. Dengan kata lain, Buddha tidak bisa memilih senjata mana yang ingin dia gunakan. Shin pun kembali memperlihatkan Buddha. Saat menahan serangan Zerofuku, Buddha pun mengakui kalau dia memang sempat merasa takut dengan serangan Zerofuku sebelumnya, sehingga akhirnya mengeluarkan bentuk senjata seperti itu. Ya, secara tidak langsung Buddha pun tampak mengakui kekuatan Zerofuku guys. Setelah kejadian itu, Zero kembali mengubah senjatanya itu menjadi pedang besar berduri yang sangat mengerikan. Dan begitu pun dengan Buddha, tongkatnya kembali berubah menjadi bentuk kedua, yaitu kumpulan Nirvana. Melihat kejadian itu, Gol yang kebingungan pun bertanya kepada Brunhild, emosi macam apa yang sedang dirasakan Buddha saat ini hingga tongkatnya berubah menjadi seperti itu.
Lalu Brunhild menjawab, itu karena Buddha menjalani hidupnya dengan bebas dan tidak terkekang oleh apapun. Oleh karena itulah, Buddha menjalani masa pubertas terkuat di dalam sejarah. Ya intinya Buddha bisa mengendalikan emosinya guys. Oke, kita flashback ke masa lalunya Buddha. Terlahir sebagai pangeran dari klan Sakya yang terletak di India Utara. Buddha awalnya merupakan manusia biasa yang bernama Siddhartha Gautama. Layaknya seorang pangeran, dia memiliki status sosial yang tinggi. Pakaian mewah, makanan lezat, tempat tinggal terindah, bahkan pendidikan paling bergengsi. Bahkan Siddhartha pun sudah dijanjikan oleh para dewa kalau dia akan menjadi seorang raja dunia suatu hari nanti. Ya sebagai manusia, Buddha memiliki masa depan terbaik dibandingkan para manusia lainnya guys. Buddha pun terlihat sangat bijaksana kepada para rakyatnya. Dan Buddha selalu menerima perannya itu dengan sangat baik sebagai pangeran Sakya dan juga takdir yang diberikan dewa kepadanya. Semua tindakannya itu juga membuat ayahnya bangga karena dia akan menyerahkan seluruh tahtanya kepada Buddha. Hingga suatu hari di atas atap kerajaan, Buddha memikirkan tentang kebebasan layaknya burung di atas langit. Tapi tiba-tiba saja, burung tersebut dimangsa oleh burung lain yang lebih besar. Melihat kejadian itu, Buddha pun sangat terkejut dan akhirnya mulai meyakini takdirnya begitu saja. Hingga suatu hari Buddha menemui salah satu kerabatnya yang juga merupakan seorang raja dari kerajaan Mala yang bernama Jataka. Bahkan karena saking dekatnya, Buddha pun memanggilnya dengan sebutan kakak. Hanya saja saat ini Jataka sendiri sedang mengalami sakit parah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur sambil ditemani oleh para selir dan juga penjaganya. Kedatangannya itu pun disambut baik oleh Jataka. Lalu kemudian mereka pun berbincang sambil berjalan keluar kamar istana. Di momen itu, terlihat Buddha sangat menghormati Jataka yang memiliki umur 5 tahun lebih tua. Ya, mereka berdua juga terlihat sangat dekat guys. Saat itu Buddha juga menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi raja yang bijaksana seperti Jataka dan membuat semua rakyatnya makmur. Karena itu semua merupakan takdirnya, kata Buddha. Hanya saja mendengar ucapan Buddha itu, Jataka tampak murung. Lalu Buddha pun kembali bertanya, kalau saat ini Jataka terlihat tampak sangat bahagia karena di kerajaannya itu terlihat para Vaisya hingga Sudra memiliki hidup yang bahagia. Dan sebagai raja tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Hanya saja perkataan itu disanggah oleh Jataka. Karena sebentar lagi mungkin ajal akan segera menjemputnya, ujar Jataka. Dan selama ini dia hanya hidup untuk membuat orang-orang bahagia. Ya walaupun memiliki segala hal yang terbaik di kerajaan itu. Namun pada akhirnya Jataka tak pernah memilih apa yang benar-benar dia inginkan. Jataka juga kembali bertanya kepada Buddha, jadi sebenarnya hidupku ini milik siapa, katanya. Kemudian Jataka juga mulai membicarakan hal-hal lebih dalam lagi tentang kebebasan. Obrolannya itu pun berlanjut hingga larut malam. Hingga akhirnya Jataka pun mencoba mencairkan suasana dan meminta Siddhartha untuk melupakan apa yang sudah dia katakan sebelumnya itu guys. Hingga suatu hari, Jataka dikabarkan sudah meninggal dunia dan terlihat seluruh rakyat malah berduka dengan kematian raja mereka. Begitupun dengan Buddha yang tampak sedih karena kehilangan sosok panutannya itu. Dan tidak lama kemudian, salah satu ajudan Buddha pun berkata kalau Jataka merupakan seorang yang sangat bahagia. Dan dengan perkataan itulah Buddha kembali mengingat percakapan dengan Jataka sebelumnya tentang sebuah kebebasan dan juga kebahagiaan. Dan dari situlah akhirnya Buddha mendapatkan pencerahannya sendiri guys. Kemudian Buddha pun mulai turun dari kudanya itu sambil tertawa lepas dan juga menangis. Bahkan orang-orang di sekelilingnya pun mulai menganggap Siddhartha menjadi tidak waras dikarenakan kesedihan yang mendalam karena kematian Jataka. Dari sana Buddha kemudian pergi ke tempat pemakaman Jataka sambil menaburkan bunga di seluruh aula pemakamannya. Dan jelas tindakannya itu memancing amarah semua orang di sana, termasuk ayahnya yang kebetulan juga sedang menghadiri acara pemakaman itu. Tapi saat ini Buddha tidak memperdulikan perkataan siapapun, walau ayahnya mengancam kalau saat ini tahtanya akan ikut dipertaruhkan.
うるせえ。 Hanya saja sambil mengangkat peti Jataka, Buddha juga mengatakan kalau saat ini Jataka tidak membutuhkan doa ataupun berkat para dewa karena dia sudah memiliki kebahagiaannya sendiri di dalam hatinya, ucap Buddha. Kemudian Buddha pun menghanyutkan peti Jataka di atas sungai untuk memenuhi salah satu keinginannya. Ketika Jataka berbicara kalau dia ingin mengetahui ujung sungai yang ada di kerajaannya itu. Setelah kejadian itu, Buddha kemudian pergi meninggalkan kerajaan Sakya, termasuk istri, anak-anaknya, singgasana, dan juga harta. Buddha pergi berkelana seorang diri dan mulai melakukan apapun yang ingin dia lakukan, sambil menolong orang-orang yang dia temui. Bahkan Buddha pun saat itu berhasil menolong seorang gadis kecil yang akan dijadikan sebagai persembahan untuk dewa. Lalu lambat laun Buddha akhirnya memiliki banyak sekali pengikut, guys. Scene kembali memperlihatkan Brunhild yang sedang menjelaskan kepada Gol kalau sebenarnya konflik antar manusia dan dewa saat ini tidak ada kaitannya dengan Buddha. Hanya saja dia adalah tipe yang tidak tahan jika melihat kebahagiaan seseorang direnggut. Buddha sangat membenci orang-orang yang dibebani oleh takdir yang bukan atas keinginan mereka. Dengan kata lain, Buddha telah menjalani masa puberitas terkuat sepanjang sejarah. Dan dia juga merupakan seorang pemberontak yang tegas. Scene pun kembali memperlihatkan pertarungan di atas arena. Zerofuku yang kesal karena serangannya selalu berhasil dihindari oleh Buddha, akhirnya kembali merubah bentuk senjatanya menjadi dua bilah pedang. Dan begitu pun dengan Buddha, yang juga mengubah tongkatnya itu menjadi tongkat alam ke-1 yang bernama Kampak Lokapala. Segera setelah itu mereka berdua pun kembali saling beradu serangan jarak dekat, guys. Mendapatkan serangan telak seperti itu, Zero tampak masih bisa bertahan. Dan dia kembali mengubah bentuk senjatanya seperti semacam bunga dengan puluhan mata pedang yang tajam. Lalu dia namakan formasi itu Badai Katastrofi. Dengan bentuk barunya kali ini, senjata Zerofuku dapat mengejar Buddha kemanapun dia pergi. Ya, semacam serangan jarak jauh lah. Melihat kejadian itu, Buddha pun tidak tinggal diam. Lalu kembali mengubah tongkatnya menjadi bentuk alam ketiga, alam manusia atau Vajra Aksaya. Hanya saja dengan senjatanya itu, Zerofuku menyerang Buddha secara membabi buta dari awal. Bahkan saking brutalnya, serangan Zero itu pun sempat mengarah ke para penonton di kubu manusia. Namun Buddha dengan cepat langsung menangkis serangan tersebut dengan tongkatnya, guys. Tak berhenti sampai di sana, Zerofuku pun kembali menyerang Buddha lagi dan lagi, hingga pada akhirnya serangan Badai Katastrofi pun berhasil Buddha lewati. Melihat pertarungan yang sangat hebat membuat umat manusia dan para dewa pun memuji kehebatan Buddha. Dan hal itu jelas membuat Zerofuku semakin kesal, dan rasa irinya kepada Buddha pun saat ini menjadi semakin besar. Melihat apa yang terjadi pada Zerofuku mengingatkan Buddha pada dirinya sendiri di masa lalu. Lalu dia pun memberi nasihat sambil tersenyum kalau Zerofuku harus mencintai dirinya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Zerofuku-chan, jibun wo aisu nda yo. Hanya saja saat itu Zerofuku tampak tidak mengerti dengan apa yang Buddha katakan dan kembali menyerang Buddha. Tapi sambil menahan serangan itu, Buddha mengatakan kalau dia sangat menyukai Zerofuku dan ingin menyelamatkannya. Mendengar ucapan itu, Zerofuku pun seakan tidak menerima dengan apa yang Buddha katakan. Tapi tiba-tiba saja Zero pun akhirnya terpukau dengan kesungguhan Buddha dan akhirnya mulai mendapatkan pencerahan, guys. Di dalam hatinya Zerofuku pun mengakui kalau dia ingin menjadi seperti Buddha yang dicintai oleh banyak manusia. Dan seketika, senjata kampak yang menjadi simbol kemalangannya itu pun kini sudah menghilang. Setelah mengetahui Zero kehilangan senjatanya, Buddha pun juga ikut melempar tongkatnya dan mengajak Zerofuku untuk saling beradu pukulan demi menentukan siapakah pemenang dari ronde ke-6 ini, guys. Zerofuku mengikuti keinginan Buddha dan menyerang lebih awal. Tapi berbeda dengan sebelumnya, saat ini terlihat Buddha tidak menggunakan visionnya dan menerima pukulan Zerofuku secara langsung.
せだ。 Hingga akhirnya, satu pukulan kuat Buddha berhasil mengenai wajahnya. Dan dengan pukulan itu, tampak Zerofuku sudah berhasil dikalahkan. 完全にノックアウト。 Melihat wajah Zero yang cukup ceria, Brunhild pun menjelaskan kepada Gol kalau ini adalah wujud asli dari Zerofuku. Setelah kekalahannya itu, Zerofuku pun semakin mengagumi Buddha. Hanya saja, ketika dia mulai mendapatkan pencerahan untuk mencoba mencintai dirinya sendiri, tiba-tiba saja tanduk Zerofuku yang sebelumnya terlepas kembali menyatu dengan kepalanya Zerofuku, guys. Dan sesuatu pun terjadi. Melihat sosok buas itu di tengah arena membuat Brunhild kebingungan. Karena sebagai Valkyrie yang biasanya mengetahui berbagai macam informasi, saat ini dia pun tidak mengetahui siapa sosok makhluk itu sebenarnya. Kemudian Buddha pun bertanya kepada makhluk tersebut, "Di mana Zerofuku saat ini?" katanya. Lalu dia pun menjawab kalau Zerofuku sudah menghilang dari alam semesta ini. Lalu dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Hajun. 我が名はハジュン。 Kemunculan Hajun secara tiba-tiba ke tengah arena jelas membuat semua orang kebingungan, termasuk para dewa dan juga manusia. Tapi tiba-tiba saja Hajun memberitahu Buddha kalau dia memang tidak memiliki tujuan yang jelas. Hanya satu yang ingin dia lakukan, yaitu ingin mencoba kekuatannya. Shin pun kemudian memperlihatkan Hades yang tiba-tiba mendatangi Zeus, Loki, dan Ares di ruangan VIP. Kedatangannya itu pun disambut baik oleh Hermes. Kemudian dia pun bertanya, ada keperluan apa hingga Hades datang ke Valhalla? Lalu Hades pun menjawab kalau dia ingin mendengar rumor tentang kekalahan adiknya Poseidon oleh manusia. Kemudian Zeus tiba-tiba memotong pembicaraan Hades dan menanyakan tentang makhluk misterius itu. Hades pun menjawab kalau makhluk itu merupakan monster dari legenda Helheim kuno. Helheim sendiri merupakan dunia bawah atau bisa juga disebut dengan sebutan dunia iblis. Dan tempat itu merupakan tempatnya jiwa-jiwa yang tidak bisa untuk terselamatkan. Konon katanya menurut legenda, malapetaka bertanduk akan terlahir dari persatuan cahaya dan bayangan. Kemudian di hari kebangkitannya itu, kegelapan abadi akan menguasai dan makhluk itu dikenal sebagai sebutan Raja Iblis dari langit ke-6 Hajun. Namun sayangnya Hades juga menjelaskan, walaupun dia adalah raja dari Helheim, dia belum pernah melihatnya sama sekali. Oleh karena itu, dia pun cukup kebingungan kenapa dewa dari langit bisa berubah menjadi Hajun. Shin kemudian memperlihatkan kembali Buddha dan Hajun yang akan segera bertarung. Saat itu Hajun tiba-tiba saja merubah tangan kanannya menjadi sebuah belati besar, lalu menyerang Buddha dengan sangat cepat. Namun untungnya, serangan itu masih berhasil Buddha tahan dengan tongkatnya, guys. Walaupun terlihat Buddha juga cukup kewalahan menahan serangan itu. Di tempat lain, Gol yang melihat pertarungan itu pun tampak sangat cemas. Kemudian dia bertanya kepada Brunhild, apakah Buddha akan memenangkan pertarungan ini karena matanya bisa membaca serangan lawan. Kemudian Brunhild pun menjawab kalau saat ini sayangnya Buddha tidak bisa melihat apapun karena saat melihat Hajun di tengah arena, Brunhild tidak bisa merasakan sedikit pun cahaya dari dalam jiwanya karena dia adalah makhluk dari kegelapan. Dan di momen itu Brunhild pun menjelaskan kekuatan prediksi Buddha yang sesungguhnya kepada Gol. Kalau ternyata kekuatan visionnya itu bukanlah skill untuk memprediksi gerakan lawan, melainkan melihat fluktuasi jiwa. Brunhild memberi contoh kepada Gol. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, maka jiwa mereka melakukan tindakan itu terlebih dahulu sebelum tubuh mereka bergerak. Nah, dengan kekuatan matanya itu, Buddha bisa melihat kerelipan jiwa dari seluruh makhluk hidup. Dengan begitu, ia dapat mendeteksi pergerakannya. Namun saat ini Buddha berhadapan dengan makhluk tanpa kerelipan jiwa. Jadi Buddha tidak bisa melihat apapun ketika bertarung dengan Hajun. Dan saat ini hanya menggunakan refleksnya semata.
Mendengar penjelasan itu, Gol pun baru menyadari kalau kekuatan Buddha tidak akan efektif melawan Hajun. Shin pun kembali memperlihatkan pertarungan antara Buddha dan Hajun. Ya, dalam pertarungan itu Buddha tampak kewalahan. Menyadari Buddha dapat mengatasi serangannya itu, Hajun pun kembali mengubah senjata di tangan kanannya menjadi semacam bor. Dan tidak lama kemudian dia pun menyerang Buddha dengan tekniknya yang bernama siklus pandemonium. Melihat serangan Hajun yang sangat berbahaya, Buddha kembali mengubah bentuk tongkatnya menjadi perisai. Lalu tidak lama kemudian benturan keras pun akhirnya terjadi. Setelah benturan itu, asap tebal menutupi sebagian besar arena. Dan ketika asap itu mulai menghilang, terlihat sedikit darah yang menempel pada senjata Hajun. Di sisi lain, juga terlihat lubang besar pada perisai Buddha. Dan dari balik perisai itu terlihat mata kiri Buddha terluka parah akibat serangan Hajun. Setelah kejadian itu, Hajun kembali memuji Buddha karena sebenarnya serangan tadi dia tunjukkan untuk menyerang kepala Buddha. Hajun kembali mengubah tangannya menjadi kampak besar dan dia pun kembali melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi. Kemudian terjadilah jual beli serangan yang kesekian kalinya. Hanya saja, karena kehilangan satu mata kirinya itu, saat ini tubuh bagian kiri Buddha menjadi sangat rentan karena jarak pandangnya yang sangat terbatas. Hingga akhirnya, dalam adu serangan itu Buddha pun berhasil melukai sedikit leher Hajun. Sedangkan Hajun berhasil melukai bahu kiri Buddha dengan cukup telak. Melihat Buddha kewalahan, Hajun kembali melakukan serangan cepat. Dan dari serangan-serangan itu, Hajun kembali berhasil melukai tubuh Buddha. Melihat kejadian itu, Ares tampak tidak percaya dengan kekuatan Hajun yang sangat dahsyat. Kemudian Hades pun menjelaskan kalau Hajun bahkan pernah menghancurkan separuh Helheim hanya dengan satu serangan saja. Dan kekuatannya itu memang tidak dapat diukur. Hanya saja, dalam kejadian itu Hajun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemudian dia pun tidak pernah kembali. Ya, hilang gitu aja guys. Awalnya Hades menganggap kalau cerita itu hanyalah dongeng yang tidak pernah dipercayai. Bahkan sebelum dia naik sebagai penguasa Helheim. Kemudian Hermes pun bertanya kepada Hades, lalu kenapa saat ini dia berhasil kembali? Lalu Hades menjelaskan kalau seseorang pasti sudah berhasil mendapatkan sebagian jiwa Hajun yang tertinggal saat dia menghilang. Kemudian orang itu menginkubasi bagian tersebut dan mengubahnya menjadi benih. Dan setelah mendapatkan benih itu, orang itu diam-diam menanamkannya pada Zerofuku. Dan hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan sekeji itu. Dan sosok itu siapa lagi selain Beelzebub. Oke, kembali ke tengah arena. Saat ini terlihat Buddha sedang menangkis salah satu serangan Hajun. Dan selanjutnya, terlihat Buddha kembali terkena serangan fatal pada bagian kaki kirinya. Saat ini bisa terlihat kalau kondisi Buddha benar-benar sangat-sangat buruk. Dan para umat manusia yang melihatnya pun mulai merasa cemas. Shin kembali memperlihatkan Hajun yang saat ini sedang memprovokasi Buddha. Hajun mengatakan akan memberikan sebuah penghakiman atau tenchu kepada Buddha. Mendengar ucapannya itu, Buddha pun tampak tersenyum. Dan dia pun mencoba untuk berbicara dengan Zerofuku yang ada di dalam tubuh Hajun dengan harapan agar dia bisa kembali sadar dan kemudian mengambil tubuhnya kembali. Hanya saja melihat tindakan Buddha itu, Hajun pun justru tertawa lepas dan mengatakan kalau dia sudah lama melahapnya. Tidak hanya itu, Hajun juga mengakui kalau itu adalah akhir yang sangat membahagiakan bagi dewa rendahan seperti Zerofuku.
Mendengar hal tersebut untuk pertama kalinya, Buddha pun menunjukkan amarahnya di depan semua orang dan mengatakan kalau dia sudah bulat memutuskan untuk menghabisi Hajun. Lalu kemudian tongkatnya itu berubah menjadi senjata yang bahkan belum pernah Buddha lihat sebelumnya, dan tongkat itu Buddha namakan Sabit Salakaya. Narator juga menjelaskan kalau emosi yang sedang Buddha rasakan saat ini adalah emosi yang pernah dia buang sebelumnya, yaitu emosi kebencian. Lalu kemudian Buddha dengan cepat melancarkan serangannya yang bernama Karmaniroda Samsara. Serangan itu pun ternyata masih berhasil Hajun tangkis. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Buddha kembali memberikan serangan lanjutan sekali lagi. Hanya saja, serangan itu lagi-lagi berhasil Hajun hentikan. Walaupun tangan kirinya harus terluka cukup dalam. Dan malah sebaliknya, serangan tangan kanan Hajun malah berhasil menembus tubuh Buddha. Umat manusia dan dewa pun cukup terkejut dengan kejadian itu. Hanya saja, walaupun dalam keadaan tertusuk, Buddha masih sempat untuk tersenyum dan berjalan secara perlahan mendekati Hajun sambil berkata, apabila dewa tidak ingin menyelamatkan manusia, maka Buddhalah yang akan melakukannya, dan siapapun yang akan menghalanginya akan dia habisi, katanya. Melihat tekad Buddha yang kuat membuat Hajun penasaran kenapa Buddha masih bisa bertahan hingga saat ini walaupun seluruh tubuhnya sudah terluka sangat fatal. Lalu kemudian Buddha pun memprovokasi Hajun sambil mengatakan kalau saat ini Hajunlah yang merasa sedikit takut kepadanya. Mendengar provokasi itu terlihat Hajun pun sangat marah dan dia pun mengingat kembali kejadian yang membuatnya menghilang di masa lalu. Kalau ternyata tubuh Hajun tiba-tiba lenyap diakibatkan tubuhnya yang tidak dapat menampung kekuatan yang sangat besar. Tapi saat itu tiba-tiba saja Buddha tersenyum kepada Hajun dan berkata kalau Hajun ternyata benar-benar lemah. Bahkan dia lebih lemah dibandingkan Zero Fuku yang dulu. Hajun yang kesal pun kembali menyerang Buddha dengan serangan bertubi-tubi. Dan dengan kekuatannya yang tersisa, Buddha pun menangkis satu persatu serangan itu dengan tongkatnya. Saat ini lagi-lagi Hajun seakan tidak percaya kalau Buddha masih saja bisa bertahan walaupun dengan tubuh yang penuh dengan luka. Dan berbeda dari sebelumnya, saat ini terlihat Buddhalah yang sangat bersemangat meladeni Hajun. Bahkan setelah memasang kuda-kudanya itu, Buddha kembali memprovokasi Hajun untuk terus menghadapinya. Mendengar provokasi itu, Hajun malah terdiam. Saat ini dia seakan tidak percaya kalau sosok sempurna sepertinya itu ternyata bisa juga merasakan takut kepada seseorang. Bahkan kegelisahannya itu membuat tangan kirinya tidak bisa dia kendalikan. Dan dengan cepat Hajun memotong lengan kirinya itu dan mengubahnya menjadi sebuah pedang. Hingga akhirnya mereka berdua pun kembali memasang kuda-kuda untuk menyerang. Dan tidak lama kemudian mereka berdua saling beradu serangan satu dengan yang lainnya. Sayangnya, dalam duelnya kali ini sabit Buddha pun akhirnya patah dan senjatanya itu kembali berubah menjadi tongkat biasa. Momen ini pun dimanfaatkan Hajun yang melancarkan serangan lanjutan. Sehingga mau tidak mau Buddha harus menahan serangan itu dengan tongkatnya. Dan akhirnya tongkat 6 alam milik Buddha pun akhirnya hancur, guys. Buddha yang terhempas akibat serangan itu pun tampak terbaring di tengah arena. Dan di alam bawah sadarnya itu, tiba-tiba saja dia didatangi oleh sebuah cahaya. Kemudian, sebuah tangan muncul memegangi tangannya, hingga Buddha pun akhirnya kembali sadar. Dan saat tersadar, Buddha tiba-tiba saja tertawa lepas di depan Hajun. Dengan rambutnya yang terurai, Buddha kembali berkata kepada Hajun kalau dia belum pernah melewati masa remajanya. Dan itulah mengapa Hajun lebih lemah dibandingkan Zero Fuku. Dan setelah mengucapkan hal tersebut, terlihat Buddha saat ini sedang memegangi senjata milik Zero Fuku,
Ya, ternyata sosok cahaya yang berhasil menyadarkan Buddha kembali itu adalah jiwanya Zerofuku, guys. Singkat cerita, Buddha kembali memasang kuda-kuda untuk menyerang dan mengajak Zerofuku untuk mengalahkan Hajun bersama-sama, dan kemudian mengaktifkan Volun. Melihat kejadian itu, Brunhild pun menangis dan menjelaskan kepada Gol kalau senjata itu bukan lagi senjata biasa yang dimiliki oleh Zerofuku sebelumnya, karena saat ini senjata itu menyerap kemurahan hati Buddha, bukan kemalangannya. Dan melalui Samavadana, senjata itu akan menjadi harta karun dewa yang paling kuat, dan hanya Buddha sajalah yang bisa menciptakannya. Senjata itu pun disebut dengan sebutan Bright Nirvana Sword, yaitu sebuah mata pedang yang memiliki 7 mata pedang, guys. Dan dalam budaya Jepang, pedang ini dikenal sebagai sebutan Shichishito atau pedang 7 cabang. Lalu dalam setiap cabangnya terdapat sebuah simbol yang mewakili ketujuh dewa keberuntungan. Di momen ini pun kita lagi-lagi diperlihatkan fakta menarik kalau ternyata memang Buddha lah sosok yang berada di balik teknik volume para Valkyrie, guys. Dikarenakan pedang itu terus-menerus menyinari Hajun, akhirnya membuat Hajun kesal. Dan dengan lantang dia berkata kepada Buddha, kenapa dia berani memancarkan sinar pedang itu terus-menerus kepadanya. Kemudian Buddha menjawab kalau itu adalah Tenchu atau sebuah penghakiman, sebuah kata-kata yang sering Hajun ucapkan sebelumnya kepada Buddha. Hingga akhirnya pertarungan pun memasuki babak akhir, dan dengan senjata barunya itu, kali ini terlihat Buddha dapat mengimbangi Hajun. Melihat secercah harapan kembali muncul, membuat para umat manusia kembali bergemuruh. Lalu harapan para umat manusia itu pun akhirnya berkumpul menjadi satu dan mengalir ke dalam tubuh Buddha. Dalam duelnya kali ini terlihat raut wajah Hajun yang penuh dengan kecemasan. Berbeda dengan Buddha yang terlihat santai dan juga tersenyum menahan serangan-serangan Hajun. Hingga akhirnya Buddha berhasil menebas tubuh Hajun, walaupun bahunya juga harus ikut terluka. Tapi sayangnya, luka yang Buddha berikan belum cukup dalam hingga bisa mengalahkan Hajun, guys. Hanya saja, walaupun terlihat di atas angin, tampaknya luka-luka fatal yang Buddha terima mulai mempengaruhi pergerakannya. Dan momen itu dimanfaatkan Hajun yang kembali melancarkan serangan pamungkasnya, yaitu Tenchu. Dan dengan seluruh kekuatannya, Buddha pun berhasil menangkis serangan tersebut. Hanya saja pendarahan Buddha saat ini semakin parah, guys. Hermes menjelaskan, walaupun saat ini Buddha sedang di atas angin, tapi tubuhnya itu tidak akan bertahan lama. Zeus pun seakan setuju dengan pendapat Hermes, karena serangan Hajun selanjutnya pasti akan mengakhiri semuanya, karena Buddha sudah tidak memiliki kekuatan untuk menangkis serangannya. Mendengar perkataan itu, Hades pun tersenyum dan menganggap ucapan mereka itu sebagai sebuah kebodohan. Dia juga berkata, kenapa Buddha harus menghabiskan energinya untuk menangkis jika dia bisa menghindarinya. Sin kemudian memperlihatkan Buddha yang saat ini sedang mengaktifkan kekuatan matanya. Dan benar seperti perkataan Hades, saat ini Buddha berhasil melihat pergerakan jiwa Hajun dan menghindari semua serangannya. Melihat kejadian itu, Gol pun bertanya kepada Brunhild, kenapa saat ini akurasi Hajun menjadi semakin buruk. Lalu Brunhild pun akhirnya menyadari kalau saat ini Buddha sudah bisa melihat pergerakan jiwa Hajun. Sebelumnya Buddha memang tidak bisa melihatnya karena jiwa Hajun tertutup oleh kegelapan. Tapi saat ini jiwa Hajun mulai mengeluarkan cahaya karena dia mulai merasakan emosi yang membuat jiwanya bergejolak. Dan emosi itu adalah rasa takut. Hajun yang kesal karena serangannya selalu dihindari, akhirnya menggunakan teknik andalannya kembali, yaitu Tenchu atau penghakiman. Dan tebasannya itu pun berhasil menebas Buddha. Kejadian itu jelas membuat semua orang terkejut, termasuk para dewa dan manusia.
Hanya saja, setelah Hajun mendeklarasikan kemenangannya itu sambil tertawa, dia akhirnya baru menyadari kalau apa yang baru saja dia tebas sebelumnya merupakan bayangan Buddha. Dan tidak lama kemudian, Buddha yang asli pun muncul di samping Hajun sambil memasang kuda-kuda untuk menyerang. 水に汚されない蓮のようにただ一人歩め魂を重ねるに足るたならば歩め見えるかゼロ福ちゃん Sebenarnya saat itu Hajun pun sempat menyadari keberadaan Buddha dan ingin menyerangnya kembali. Hanya saja Buddha melakukan tebasan lebih cepat daripada Hajun dan tekniknya itu dia namakan Mahapari Nirvana. Hanya saja walaupun sudah terbelah, Hajun masih saja berusaha untuk menghabisi Buddha. Tapi untungnya, tubuh Hajun akhirnya musnah sebelum serangan itu sempat mengenai Buddha. Di momen kemenangannya itu, Buddha kembali melihat jiwa Zerofuku yang tampak mengacungkan jempol kepadanya. Dan tidak lama kemudian, Zerofuku pun pergi menjauh bersama ketujuh dewa keberuntungan lainnya. Melihat kejadian itu, Buddha pun tampak menangis dan juga memberi pujian kepada Zerofuku. Setelah itu Heimdall pun berteriak dengan lantang kalau pemenang ronde ke-6 adalah Buddha yang berlangsung selama 21 menit 37 detik. Zero Fuku-chan no koto. Hanya saja, setelah keluar dari arena, Buddha pun akhirnya tumbang. Tapi untungnya, di sana sudah berada Brunhild dan Gold yang menolong Buddha. Mereka dengan cepat membawa Buddha ke ruang perawatan. Tapi sebelum Buddha mendapatkan perawatan intensif, terlihat Buddha memanggil Brunhild agar mendekat kepadanya. Bu-chan! Brunhild pun berterima kasih kepada Buddha karena berkat dirinya saat ini mereka sudah berada satu langkah untuk mempertahankan kehidupan umat manusia. Tapi Buddha mengetahui kalau Brunhild menyembunyikan sesuatu karena dia seperti melihat keinginan duniawi di mata Brunhild. Bu-chan no bonnou mamire no sono me. Sin juga tiba-tiba memperlihatkan Beelzebub yang saat itu sedang membakar dokumen-dokumen penting mengenai Hajun. Dan tiba-tiba saja dia pun didatangi oleh Odin. Odin bertanya, apakah kau yang bertanggung jawab atas semua ini? Kemudian Odin pun melanjutkan perkataannya. Kalau hal ini adalah salah satu ambisinya, dan Odin tidak akan membiarkan orang lain mengganggunya. Beelzebub pun dengan santai menjawab kalau dia akan mengingat ucapan Odin itu. Ya entah apa maksud pembicaraan Odin ini guys. Sayangnya masih menjadi misteri. Sin kemudian berpindah kepada Zeus and the Gang yang saat ini sedang melihat ke arah papan skor. Zeus terlihat kesal karena saat ini lagi-lagi umat manusia berhasil menyamakan kedudukan. Kemudian Zeus mengatakan kalau di babak selanjutnya apapun yang terjadi pihak para dewa harus kembali memenangkan pertarungan. Hades pun tampak setuju dengan perkataan Zeus. Kemudian dia juga mengajukan diri untuk bertarung di ronde selanjutnya. Hades berjanji kalau dia akan membalaskan dendam saudaranya itu. Di tempat lain, Gold yang mengetahui kalau Hades akan bertarung di ronde selanjutnya terlihat sangat khawatir. Begitupun Brunhild yang cukup bingung, memikirkan siapa lawan yang pantas untuk menghadapi Raja Neraka itu. Lalu kemudian Brunhild pun menunjuk satu sosok yang dia anggap pantas melawan Raja Neraka. Raja melawan Raja, ungkapnya. Sosok yang dikenal sebagai Raja dari awal permulaan. Dan sosok itu adalah Qin Shi Huang. Oke guys, terima kasih udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.